Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Kusuma Wardani, NPM 2011080212, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas C. Di video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video animasi pembelajaran menggunakan teori BK Karir Person Environment Correspondence Theory. Di dalam video tersebut, saya menggunakan tokoh animasi dari Mobile Legends karena saya akan memainkan sebuah permainan klasik atau tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak, yaitu petak umpet. Sebelum kita bermain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan yang saya buat dari permainan petak umpet. Permainan petak umpet adalah permainan yang terdiri dari satu pemain penjaga atau yang menjaga dan beberapa pemain penyembunyi atau yang bersembunyi. Di sini setiap pemain yang ditemukan oleh si penjaga maka harus menyebutkan materi dari person environment fit. Pemain yang berjaga adalah Link, dan yang bersembunyi ada Nana, Harith, Angela, Mia, dan Alucard. Baik, langsung saja kita mulai permainannya. Di sini, Link memberikan beberapa menit kepada teman-temannya untuk bersembunyi. Setelah beberapa menit, Link mulai mencari teman-temannya, dan Link pertama kali bertemu dengan Angela. Setelah Link bertemu dengan Angela, maka Link meminta Angela untuk membacakan materi teori-teori person environment correspondence. Teori-teori person environment correspondence. Teori psikologi. Teori psikologi adalah teori yang unik di antara ilmu-ilmu lain karena berhubungan dengan apa yang disebut realitas subjektif dalam psikologi. Terkadang pengamatan itu sendiri harus diamati, dan kita memiliki teka-teki pengamat yang mengamati pengamatan. Data psikologi sering bergantung pada siapa yang melakukan pengamatan dan bagaimana pengamatan itu dilakukan. Kemudian, teori person environment atau teori orang lingkungan. Teori PE generik mengasumsikan dua entitas dalam interaksi, orang P dan lingkungan I. Teori PI mungkin tampak fokus pada P, tetapi dalam teori PE, P tidak dapat dipahami tanpa E. Selanjutnya, interaksi antara P dan E mungkin sesaat atau berkelanjutan. Memang satu perbedaan yang langsung dapat dikenali di antara teori-teori PE spesifik adalah penunjukan E ke yang teorinya berlaku. Misalnya untuk lingkungan kerja versus lingkungan sekolah, atau dalam lingkungan kerja atau lingkungan kerja versus lingkungan karir. Kemudian, Person Environment Correspondence Theory. Teori Person Environment Correspondence atau PEC mulai dengan asumsi dasar teori PE tentang P berinteraksi dengan E. P dan E adalah baik aktif maupun reaktif. Untuk memulainya, E biasanya adalah E sosial, yang adalah E terdiri dari PS lainnya. Teori PEC dapat disesuaikan dengan kesepakatan dengan E non-sosial atau E fisik. Tetapi diskusi berikut mengasumsikan E sosial tipe yang paling sering ditemui P. Setelah Angela selesai membacakan materinya, kemudian Link mencari kembali temannya. Dan tidak lama, Link bertemu dengan Nana, dan kebetulan di situ juga ada Harith. Lalu, Link meminta Harith dan Nana untuk membacakan bagian-bagian dalam teori person environment correspondence dan proposisi teori person environment correspondence dan penjelasannya. Bagian-bagian dalam teori PEC: needs and skill, kebutuhan dan keterampilan; satisfaction, keputusan; individual difference, perbedaan individual; environmental difference, perbedaan lingkungan; correspondence atau korespondensi; adjustment atau pengaturan; structure versus style atau struktur versus gaya; personality, kepribadian; other person variable atau variabel orang lain; measurement of PEC variable atau pengukuran variabel PEC; skills atau keterampilan; need atau kebutuhan; personality struktur kepribadian; personality profile atau profil kepribadian. Proposisi teori PEC berserta penjelasannya.
Ada dua titik fokus untuk 17 proposisi. 1. PS kepuasan dan 2. Kepuasan P. Kepuasan P seharusnya diingat adalah kepuasan E dengan P. Jadi dua titik fokus sebenarnya adalah kepuasan P dan kepuasan E dengan P. Saat menggunakan teori PEC dalam pengaturan konseling karir, diberikan bahwa kemampuan dan nilai klien dapat dinilai. Seseorang harus menemukan mengetahui apa persyaratan kemampuan pekerjaan karir potensial dan penguat adalah untuk memprediksi kemungkinan kepuasan dan kepuasan klien, dan karenanya kemungkinan masa kerja dalam pekerjaan itu. Namun, sebagian besar informasi pekerjaan tidak diberikan dalam istilah-istilah ini, yaitu persyaratan kemampuan dan penguatan, sehingga menjadi tugas konselor untuk memperkirakan syarat. Ini mengasumsikan bahwa klien tidak tahu bagaimana memperkirakannya. Jika klien tidak memperkirakan mereka, pemikiran konselor sendiri dapat berfungsi sebagai validasi untuk estimasi klien. Setelah dirasa cukup, Link kembali mencari kedua temannya. Setelah lama mencari, akhirnya Link menemukan Mia dan Alucard berada di sebuah jembatan. Kemudian, Link meminta mereka berdua untuk membacakan materi penerapan teori PEC beserta studi kasusnya. Penerapan teori PEC beserta studi kasus. Dalam membahas penerapan teori PEC, strategi konseling dasar yang harus diikuti terdiri dari 10 poin ini. 1. Pastikan persyaratan P klien membutuhkan nilai, kapabilitas, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik gaya kepribadian. 2. Pastikan berbagai IS yang berinteraksi dengan P dan mana dari IS ini adalah yang paling menonjol. 3. Pastikan persyaratan respons, kemampuan penguatan, dan karakteristik gaya setiap E jika waktu memungkinkan, atau setiap E yang menonjol jika waktu terbatas. 4. Pastikan persepsi P tentang PEC, PE korespondensi untuk setiap E dan dibandingkan dengan persepsi konselor. Mengeksplorasi perbedaan yang signifikan jika ada. 5. Tingkatkan motivasi P untuk konseling, yaitu tahap pengembangan karir. Apakah eksplorasi masih mencari atau para pendirian memutuskan satu di antara beberapa? 6. Jika dalam eksplorasi, bantu P mengembangkan daftar panjang, tidak sebanyak yang luas, kemudian daftar pendek, 1 atau 2, tidak lebih dari 3 atau 4 pekerjaan karir potensial untuk dipertimbangkan. 7. Pastikan persyaratan respon, kemampuan penguatan, dan karakteristik gaya setiap E dalam daftar pendek. 8. Pastikan persepsi P tentang PEC untuk setiap potensi karir. 9. Jika dalam pra pembentukan, diskusi implikasi derajat PEC dengan karir target E atau IS, yaitu kepuasan dan kepuasan yang diprediksi. 10. Diskusikan implikasi dari faktor-faktor lainnya, misalnya tanggung jawab, keluarga, biaya pelatihan, dalam waktu dan uang. Pertimbangan keuangan lainnya, kesediaan untuk pindah, jalur karir alternatif, prospek pekerjaan di masa depan. Kasus E sekarang merujuk ke klien, bukan ke lingkungan, seperti teori PEC. Tampaknya pada tahap pengembangan karir lebih lanjut daripada K, yaitu dalam tahap pra pembentukan, atau setidaknya dia mencari beberapa alternatif pekerjaan yang layak untuk membuat perencanaan pendidikan yang mudah atau lebih nyaman. Jika terburu-buru, mungkin berguna untuk memastikan nilainya melalui lebih dari satu media, misalnya dengan mendiskusikan kemampuan penguatan dari berbagai lingkungan yang dia alami saat ini dan melalui komentarnya, mengembangkan gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia butuhkan dari lingkungan. Dari data, tampak bahwa altruisme adalah nilai E yang kuat sehingga menimbulkan konflik yang tak terhindarkan, membantu orang lain dalam karir versus membantu orang lain dalam keluarga. Tingkat kemampuan E cukup tinggi untuk mengejar semua pekerjaan tingkat profesional. Cara untuk mempersempit pilihan pekerjaan tingkat profesional. Cara untuk mempersempit pilihan pekerjaan dengan menggunakan skala minat yang dikunci secara empiris, seperti yang ditemukan dalam inventarisasi minat kuat pilihan nyata yang disarankan oleh data dan terutama latar belakang keluarganya adalah karir di bidang hukum. Pekerjaan konselor adalah untuk mengeksplorasi dengan E semua bidang hukum yang tersedia untuk menemukan yang akan memungkinkan keseimbangan yang diinginkan E antara lain dan keluarga. Pendekatan ini mungkin diindikasikan jika E sedang terburu-buru mengambil keputusan. Seperti K, saya tidak melihat masalah kesehatan mental yang signifikan di E.
Setelah Link menemukan semua temannya, permainan pun selesai dan mereka kembali berkumpul di tempat awal. Sekian video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.